Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia agar kamu tidak ketinggalan informasi podcast di jaringan media lainnya. Dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id. Kisah kali ini adalah lanjutan dari part 1 yang menceritakan kasus pembunuhan berantai yang memakan beberapa korban di Kanit House. Tanggal 7 Januari, Konsul Jenderal Australia mengirimkan 8 memoir mengenai hal yang didengarnya itu pada Direktur Jenderal Kepolisian Thailand di Bangkok. Maaf, tidak ada tanggapan. Sepertinya surat itu sudah tenggelam dalam ratusan surat lain di meja Direktur Jenderal. Kedutaan Belanda juga tidak pernah menghubungi kami. Setelahnya, Howard tidak bisa berbuat apa-apa lagi di negara asing ini, walaupun ia sudah mendapat informasi seputar Alain Gauthier yang mencurigakan. Kabar yang mengagetkan itu ternyata sampai juga ke telinga Herman Nippenberg di Kedubes Belanda. Sekretaris 3 Kedubes Belanda itu lantas menelpon Madame Gires untuk bertemu. 3 hari berturut-turut Nadine datang untuk menceritakan semua yang ia ketahui. Nadine mampu menceritakan dengan detail bagaimana kehidupan Gauthier, Suzanne, dan Raj. Dia pembual! Dia pernah menyelundupkan mobil ke India di usia masih sangat muda. Dia juga pintar sekali bergaul dan mudah banget berkenalan sama orang lain. Gauthier itu mengaku sebagai orang Prancis yang berumur 31 tahun. Katanya dia lahir di Saigon. Apakah kamu tahu wajah, gaya, atau ciri-ciri Gauthier itu seperti apa? Rambut Gauthier itu lurus dan hitam berkilat. Matanya hitam dan kulitnya seperti warna buah zaitun. Tulang pipinya menonjol tinggi dan giginya putih. Meskipun gak terlalu tinggi, tapi penampilannya itu mengesankan. Di samping itu dia juga cerdas dan bisa berbicara dalam banyak bahasa. Selain itu juga dia senang mentraktir orang. Dia kenal dunia timur dengan baik karena sering berpergian dengan Suzanne. Kalau Suzanne, banyak yang mengira dia adalah istri Gauthier, tetapi sebetulnya dia hanya kekasihnya. Oh iya, dia juga senang menyebut dirinya Suzanne Ponchat. Tapi pas saya lihat surat-surat dari Kanada untuknya, itu malah ditujukan untuk Catherine Ponchat. Suzanne pernah menjadi perawat dan dia nggak bisa berpisah dari anjing samoyednya yang kecil itu. Penjelasan Nadine membuat Sekretaris 3 Kedubes Belanda berpikir sesaat. Lalu, bagaimana dengan Rajesh Khosla? Setahu saya, Rajesh Khosla bekerja serabutan di apartemen Gauthier. Ia bisa menjadi sopir hingga pesuruh untuk sekedar membeli rokok. Ya, kelihatannya ia senang dengan pekerjaan itu. Saat Madame Nadine Gires bercerita panjang lebar, Nippenberg bertanya, "Terus, apakah kamu tahu nasib 3 orang Perancis, Renlau, Malgorn, dan Philippe yang pernah menginap di rumah Gauthier?" Philippe kembali ke Kanit House sehari sebelum Gauthier dan Raj pulang dari Nepal. Dia membawa cukup uang untuk membeli tiket ke Prancis untuknya dan kedua temannya. Jadi mereka cepat-cepat kabur. Malgorn juga membawa kunci lemari besi Gauthier yang dibuangnya ke tempat sampah di bandara Don Muang sebagai bentuk balas dendam. ketika mendapati ketiga tamunya sudah kabur membawa kunci lemari besinya, Gauthier marah-marah dan menelpon Nadine untuk menceritakan peristiwa itu. Nadine naik ke apartemen Gauthier dan mendapati barang-barang berserakan di lantai. Di antaranya, kertas-kertas itu didapatinya 2 buah orderan pengiriman uang atas nama Franciscus Bintarang dan juga buku catatan harian Mina Jansen. Nadine diam-diam mengambil buku itu. Keesokan harinya, Gauthier kembali ke Nepal. Suzanne memang tidak ikut ke Bangkok dan Raj menyusul majikannya keesokan harinya.
Buku catatan harian Franz diserahkan oleh Nadine kepada John Howard. Nippenberg segera menemui Howard pada tanggal 9 Maret. Di dalam buku catatan harian Franz itu, Howard dan Nippenberg menemukan tulisan yang menyatakan bahwa di Kowloon, Hong Kong, Franz dan Mina bertemu dengan orang Prancis yang sangat mengesankan. Orang itu bernama Alain Dupuis. Nippenberg menduga keras bahwa Dupuis adalah Alain Gauthier. Saat itu Nippenberg mendapatkan surat panjang yang sebenarnya ditujukan kepada polisi Australia dari seorang warga negara Australia bernama Russell Lapthorne dan istrinya Vera dari Indonesia. Mereka bercerita tentang Suzanne, Jean Belmont, dan anjing Samoyed mereka. Di surat tertulis jika Suzanne dan juga Jean Belmont sempat menraktir mereka makan. Dan karena perut mereka sakit, Suzanne memberi mereka segelas coklat susu. Vera hanya menenggak setengah gelas sedangkan suaminya meminum semua. Ternyata Vera hanya pusing dan suaminya tergeletak lemas sehingga harus berakhir ke klinik Wahin pukul 5 pagi. Saat Vera kembali, semua barang bawaannya termasuk uang, surat kawin, sertifikat kesehatan, SIM, dan perhiasan emasnya itu hilang. Setelah membaca surat tersebut, Nippenberg mengirimkan foto Gauthier, Suzanne, dan bahkan foto anjing Samoyed milik Suzanne ke kedubes Australia di Bangkok. Benda-benda itu dikirimkan kepada keluarga Lapthorne di Melbourne. Sekali lihat saja, mereka segera mengenali gambar itu sebagai Jean Belmont, Suzanne, dan Frankie. Nippenberg lalu menghubungi editor Bangkok Post dan semua peristiwa pembunuhan itu dimuat di Bangkok Post. Namun setelah mengerahkan segala usaha, belum ada tindakan dari polisi Thailand. Mengikuti kegiatan Gauthier dan Suzanne, tanggal 18 Desember tahun 1975, mereka memakai paspor Franz dan Mina untuk pergi ke Kathmandu di Nepal. Pada kesempatan itu, mereka berkenalan dengan Henry Gilbert. Tanggal 21 Desember, Gilbert yang dikatakan sedang berjalan-jalan di gunung ternyata tak kunjung kembali. Pasangannya, Sally, yang khawatir turut menyusul dan bernasib sama sepertinya. Tubuhnya terbakar dan ada tanda bekas dicekik di lehernya. Ketiga orang itu juga pernah bertemu dengan Sol Levy di New Delhi pada 27 Desember. Paginya, lelaki berkebangsaan Israel itu ditemukan tewas tercekik dengan uang sebesar $5 yang turut menghilang. Masalah pun kian berlanjut. Muncul korban lain bernama Eric Damour. Alain Gauthier memakai nama dan paspornya ketika pergi ke Madras dan Bangkok pada pertengahan Januari. Dengan paspor itu, ia berhasil terbang ke Singapura. Tanggal 25 Januari ia ke Hong Kong, lalu pulang sebentar ke Bangkok sebelum kembali lagi ke Hong Kong. Suzanne pun sudah menunggunya. Gauthier lantas diajak pindah ke Sheraton Hotel dan pergi ke Macau tanggal 31 Januari 1976. Ketika kembali ke Hong Kong, 2 hari kemudian, mereka bertemu seorang warga negara Amerika Serikat kelahiran Jawa, Peter Frederick Clark. Kepada Clark, Gauthier mengaku bernama Eric Damour. Ia langsung mengundangnya makan di Sheraton. Permisi. Iya? Anda baru check-in? Iya, rencananya saya mau nginap beberapa hari. Setelah itu mau ke Singapura. Oh, begitu. Perkenalkan, saya Eric Damour. Saya Peter Frederick Clark. Panggil saja Clark. Saya mau makan malam. Habis itu saya mau ke klub malam. Kamu mau ikut? Boleh, kebetulan sehabis ini saya nggak ada agenda lain. 3 hari kemudian, Clark sadar dengan posisi tergeletak di lantai. Ia pun mendapati bahwa paspor, cek perjalanan, dan kartu kreditnya telah lenyap. Gawat! Bagaimana bisa hilang? Kalau begini, bagaimana aku bisa pulang? Pada 5 Februari, Gauthier dan Suzanne sudah berada di Singapura. Mereka lalu terbang ke Thailand Selatan. Anehnya, mereka bisa lolos dengan Suzanne yang memakai paspor Eric Damour. Gimana? Lolos? Iya, aku lolos. Para penjaganya bodoh banget. Ngecek aja enggak. Dia langsung memberiku masuk. Mereka nggak cuma bodoh. Kamu yang terlalu pintar. Kamu kan sudah mengganti foto Damour dengan fotomu. Sesampainya di Canit House, mereka sudah ditunggu Raj yang membawa pulang salesman Prancis bernama Alfred Collin. Sementara itu, sekretaris 3 kedubes Belanda, Herman Nippenberg, hanya bisa menyebarkan bukti surat ke kedubes Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, dan Nepal. Sayangnya, polisi Thailand masih tetap bergeming. Ketika didesak, polisi hanya mendatangi apartemen Gauthier, lalu memeriksa paspornya dan Suzanne. Permisi, kami dari kepolisian. Tolong perlihatkan paspor kalian.
Mereka memperlihatkan paspor mereka sendiri. Setelah sudah, polisi langsung meninggalkan mereka. Tidak sampai situ, Kedubes Amerika Serikat pun buru-buru turun tangan karena paspor warga mereka, Peter Frederick Clark, ketahuan dipakai orang lain. Saat diperiksa, Gautier menyogok polisi sebesar $15.000 dan melenyapkan diri. Gautier, Anda ditangkap karena menggunakan paspor Peter Frederick. Komandan, Gautier tidak ada. Cepat cari di daerah sini. Yang lain, geledah ruangan ini. Apartemen Gautier di Kanit House pun digeledah. Ditemukan bermacam-macam obat bius, alat-alat suntik, buku tentang agama Buddha yang bertuliskan nama Mary Jane McLachlan, hingga paspor Prancis atas nama Eric Damour dengan foto Suzanne. Polisi kemudian menyegel apartemen itu. Sementara paspor Raj ditahan oleh polisi. Raj tetap dibiarkan di sana. Malamnya, Nadine Gires melihat Gautier dan Suzanne pulang membawa koper. Paginya, saat ia ke apartemen mereka, Suzanne dan Gautier sudah menghilang. Wanita itu melihat kertas-kertas berserakan. Di antaranya ada surat asuransi yang dikeluarkan di Barcelona, Spanyol untuk Yusuf Bilgin dan 3 pas foto ukuran paspor milik Bilgin. Ia lantas memberitahu Nippenberg sambil menyerahkan foto-foto itu. Kalau begini, aku harus menghubungi kedubes Turki dan memberikan foto-foto Bilgin.